أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan atas beberapa urusan dunia dan agama. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, kepada keluarganya lah dan para sahabat-sahabatnya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan mendapat pertolongan dari Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Alhamdulillah, malam ini kita akan mengkaji bab yang kedua dari kitab Safinatun Nazah, yaitu rukun iman. Arkanul imani tatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa sarrihi minallahi ta'ala. Di rukun iman itu ada 6. Yang pertama, sitatun an tu'minal billah, iman kepada Allah. Dan yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga, wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah yang keempat tadi. Dan yang kelima, wa bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, wa bil qadari khairihi wa sirrihi minallahi ta'ala. Jadi iman kepada qadar Allah, yang baik dan yang jelek itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji yang pertama, iman kepada Allah. Apa iman kepada Allah? Iman kepada Allah yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempercayai bahwa adanya alam gaib, bahwa adanya sesuatu yang gaib di dunia ini, bahkan di akhirat gitu. Karena Allah itu sifatnya gaib, tidak wujud tapi ada. Seperti angin, tidak berwujud tapi ada. Itu sifatnya Allah. Jadi kita umat muslim wajib mempercayai hal-hal ketentuan, baik dalam sholat, apa tujuan sholat, menyembah Allah. Percaya nggak sama Allah yang gaib, ya kan? Jadi kalau kita sudah percaya dengan Allah, yaitu ataupun dengan yang gaib, berarti kita harus percaya yang zahir. Maksudnya kalau kita sudah percaya adanya Allah, ya kita harus percaya adanya Rasulullah. Kalau kita sudah percaya Rasulullah dan Allah pemberi perintah dan Rasul yang menjelaskan, dan kita sebagai umat wajib mengikuti apa yang telah diajarkan. Itu maksudnya iman kepada Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah wajib kita kerjakan. Itu artinya beriman. Percaya adanya Allah, wajib kita harus mematuhi apa yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah maksudnya kita harus percaya bahwasannya setiap amal perbuatan kita ada yang mencatat, baik amal buruk, baik amal baik, itu ada sesuatu, ada makhluk yang mencatat. Apabila kita beramal baik, yaitu dicatatlah sebagai pahala, dan apabila kita beramal buruk, maka dicatatlah suatu dosa. Dan kita harus percaya bahwasannya ada yang mencatat. Dan juga percaya ada alam kubur, bahwasannya ada yang bertanya nanti dalam kubur, ma rabbuka, ma kitabuka, ma nabiyuka. Itu semua ada. Siapa? Malaikat Allah.
Dan percaya juga bahwasanya Jibril itulah yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Harus percaya. Kalau kita udah percaya Allah, ya harus percaya sama malaikat Allah. Itu maksudnya. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang menurunkan kitab Allah? Yaitu Allah. Siapa? Melalui siapa? Melalui Jibril. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk umat. Umat siapa? Umat Islam. Umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus percaya apapun yang ada dalam kitab itu, baik itu sulit, baik itu nggak ngerti kita maknanya, wajib kita percaya. Dan percaya juga apabila kita membaca satu huruf saja dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan dengan catatan syarat-syarat tertentu. Itu harus percaya bahwasanya pedoman hidup kita di dunia ini adalah Al-Quran melalui penjelasannya para nabi, para ulama, ya kan, para orang-orang soleh terdahulu. Dan yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad SAW. Percaya sama Nabi Muhammad. Dan bukan cuma Nabi Muhammad yang menjadi Rasul di muka bumi ini, ada 25 Rasul, namun nabinya banyak, ya kan? 25 Rasul kita percaya, mulai dari Adam dan terakhir Nabi Muhammad, itu kita yakini semua bahwasanya ada masa-masa tertentu, ada kisah-kisah tertentu dari setiap nabi-nabi, dari setiap Rasul-Rasul yang membawa para umat. Kita harus percaya. Apalagi kita di zaman sekarang, umatnya Nabi Muhammad harus percaya hadis-hadis Nabi itu, ya kan? Harus percaya sama apa yang telah diajarkan sama Rasul-Rasul kita. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Kita harus percaya bahwasannya amal perbuatan kita nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini sifatnya sementara, pasti ada akhirnya. Dan surga, neraka itu kekal di sana. Dan dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau kita udah percaya pada hari akhir, pasti orang yang tanda-tandanya orang yang udah percaya kepada hari akhir, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu hidup di dunia, karena sadar dia akan pulang. Itu. Dan yang keenam, iman kepada qadar dan qadarnya Allah, yaitu tentuan yang baik dan yang jelek. Yang baik sesuatunya datangnya dari Allah, dan yang buruk juga datangnya semua dari Allah. Tergantung apa di hadisnya. Allah itu sesuai sangkaan hambanya. Kalau hambanya baik, baik dia berprasangka sama kita. Tapi kalau hambanya berprasangka buruk, ya buruk dia sama kita. Makanya aku ini seperti prasangka hambaku, katanya. Maksudnya apa? Ketika kita berpikir tentang Allah, ya Allah juga memikirkan kita. Tapi ketika kita menjauhi Allah, Allah menjauhi kita. Takdir baik dan takdir buruk. Kalau kita sudah seperti ini, takdirnya ya ini. Percaya bahwasanya datangnya dari Allah, ya kan? Artinya apa? Ketika kita menjumpai hal yang buruk, itu juga datang dari Allah. Jadi ada sesuatu cara zikir yang bisa dapat mengubah suatu takdir, yaitu doa. Makanya ketika kita sakit, ini takdirnya Allah, berdoa supaya minta kesembuhan, dirubah takdirnya menjadi baik, ya kan? Ketika kita miskin, kita merasa ini kurang mapan, ini kurang enak, ini kurang apa, doa, karena doa yang merubah takdir. Maka dengan doanya dikabul, kita bisa berganti dengan ketetapan yang lebih baik. Nah, itu semua datang dari Allah. Semua dunia itu datang dari Allah. Jadi inti dari rukun iman yang 6 ini, apabila kita udah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir beriman kepada qadarnya Allah, maka tanda-tandanya seseorang yang udah beriman di sini dan menetapkan dalam hatinya, dia semua mencakup amal ibadah. Jadi kalau katanya orang, kau beriman sama yang ini, engkau beriman sama ini, iya, kita lihat kehidupannya seperti apa, ya kan? Dia iman, dia menjalankan perintah Allah enggak? Dia tahu itu dosa enggak kepada malaikat Allah bahwa saling mencatat? Dia hidup ini berpandu sama siapa? Sama Quran. Ya, kalau Quran enggak mungkin enggak sholat. Quran menyuruh sholat kok dia enggak sholat. Artinya apa? Di mulut dia mengucapkan Quran sebagai kitabku, tapi nyatanya enggak. Artinya apa? Dia belum beriman.
beriman kepada hari akhir. Ya kalau udah percaya adanya hari akhir, ya, dia nggak menyanyiakan waktu hidup dunia, ya kan? Bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam amal ibadah, dan selanjutnya terus sampai yang keenam. Mungkin itu cukup sekian pembahasan dari kitab Safinatun Najah, yang insya Allah dapat kita ambil kebaikannya. Dan pastilah dalam penyampaian ada kesalahan, mohon dikoreksi dalam kolom komentar dan ambil sedikit baiknya, dan apabila ada kekeliruan mohon diluruskan, karena apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan semata-mata hanya untuk dokumen pribadi, supaya nanti orang yang ingin, saya sendiri bisa mendapatkan pengalaman dari suatu apa yang sudah saya sampaikan, dan bisa lebih mengingat lagi apa yang sudah saya ucapkan. Jadi tidak untuk menggurui, tapi itu hanya untuk berbagi. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya makhluk biasa. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ada kebaikannya, dan apabila ada keburukannya tolong diperbaiki. Saya tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.